Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Alamsyah. Saya dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tentang urgensi perlindungan data pribadi. Apa sih itu data pribadi? Data pribadi ialah data yang dimiliki seorang yang bersifat privasi. Merujuk pada RUU PDP terdiri dari 16 bab. Dengan pasal 76, pasal yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri. Jenis-jenis data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu data pribadi bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seorang dapat dengan mudah diakses oleh siapapun melalui media digital. Adapun akibat dari kebocoran data pribadi antara lain, data Anda yang bocor berisiko jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan target penipuan. Contoh, modus penipuan yang sering terjadi adalah melalui telepon, SMS, chat maupun email. Beberapa kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. 1. Data pelanggan IndiHome. 2. Data pelanggan PLN. Data internal jasa marga. 4. Data SIM card. 5. 105 juta data KPU bocor. Regulasi perlindungan data pribadi di dunia. Lebih dari 132 negara telah memiliki instrumen hukum secara khusus mengatur mengenai privasi dan data pribadi warga negaranya. Langkah pencegahan kebocoran data pribadi dilakukan pemerintah. 1. Membentuk badan khusus untuk menangani kasus kebocoran data, Badan Siber dan Sandi Negara. 2. Membuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. 3. Mengesahkan undang-undang UU nomor 27 tahun 2002 tentang RUU PDP pasal 28 tentang perlindungan data pribadi. 4. Memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai data pribadi. 5. Mengadakan program prolegnas. Langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadi kebocoran data antara lain memperhatikan perizinan saat mengunduh aplikasi. Selalu unduh aplikasi di penyedia resmi. Gunakan kata sandi yang tidak mudah tertebak. Mengganti kata sandi secara berkala. Hindari penyalahgunaan data pribadi dengan VPN. Pastikan aplikasi yang digunakan memiliki metode verifikasi yang jelas. Landasan perbuatan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum dalam sistem hukum Indonesia. 1. Landasan filosofi perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan yuridis perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. 3. Landasan sosiologis. RUU Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individu yang terkait. Ketentuan saksi, pelanggaran terhadap kewajiban saksi administrasi, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, ganti rugi, denda administrasi. Melakukan perbuatan yang dilarang, sanksinya pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan bagi korporasi. Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak. Kesimpulan, kasus kebocoran data pribadi sudah sangat marak, terutama di Indonesia. Terlebih lagi di era serba digital seperti saat ini yang semakin memudahkan para hacker mencuri data pribadi untuk kepentingan komersial. Untuk melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan data digital seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, bijak dalam membagikan data pribadi, KTP, dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Perlu diingat, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa sama-sama kita jaga dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.